Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asik Belajar Channel bersama saya Yuyun Hardianti. Nah, kali ini kita belajar matematika kelas 9 SMP tentang bilangan berpangkat. Simak terus ya. Apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat atau perpangkatan bilangan yaitu bilangan yang sama yang dikalikan secara berulang. Diulangi, bilangan berpangkat adalah bilangan yang sama yang dikalikan secara berulang. Bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A seterusnya sebanyak N. Nah, A disebut sebagai bilangan pokok, sementara N disebut sebagai pangkat. Contohnya misalnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 bukan 2 kali 4, tetapi 2 kita kalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 2 pangkat 4 bukan 8, tetapi 2 pangkat 4 adalah 16, karena kita kalikan 2 kali 2 4, dikali 2 8, dikali 2 16. Ya, kita masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat bilangan berpangkat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Pangkat bisa ditambahkan dengan syarat bilangan pokok harus sama, kemudian operasinya adalah perkalian. Contoh, misalnya 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 3. Sederhanakanlah 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Bilangannya sudah sama-sama 2, maka kita ambil bilangan pokoknya 2. Kemudian pangkatnya tinggal kita tambahkan 4 tambah 3. Maka hasilnya 4 tambah 3 7. Jadi hasilnya 2 pangkat 7. Kalau dia minta tentukan hasil, maka tinggal kita cari 2 pangkat 7, yaitu kita kalikan 2 sebanyak 7 kali. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64 kali 2 128. Jadi 2 pangkat 7 adalah 128. Ya, sifat yang kedua yaitu bilangan berpangkat yang dibagi ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A berpangkat M kurang N, dengan syarat tadi bilangan pokoknya harus sama. Contoh, kita ambil 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka kita tulislah bilangan pokoknya. Baru pangkatnya 5 dan 3 kita kurang, 5 dikurang 3, maka hasilnya 2 di pangkat 5 kurang 3 adalah 2. Ini kalau minta disederhanakan. Kalau minta cari hasil tinggal kita kali 2 pangkat 2, berarti 2 dikalikan sebanyak 2 kali. 2 kali 2 yaitu 4. Sifat yang ketiga yaitu sebuah bilangan berpangkat
M kemudian dipangkatkan kembali sebanyak N, maka bilangan tersebut pangkat dengan pangkat dikalikan. Contoh misalnya 2 berpangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi sebanyak 2. Maka bilangan pokoknya tetap, tinggal pangkatnya kita kali. 3 kali 2 menjadi 2 pangkat 6. Kalau dicari hasil tinggal kita kalikan 2-nya sebanyak 6 kali ya, sehingga menghasilkan 64. Sifat yang keempat yaitu perkalian bilangan yang dipangkatkan. A kali B berpangkat M. Maka A-nya kita pangkatkan M dikali dengan B berpangkat M. Contoh misalnya 2 kali 3 berpangkat 4, maka 2 kita pangkatkan 4 kali dengan 3 berpangkat 4. Contoh lainnya misalnya 2Y pangkat 2 ya. 2Y itu sebenarnya sama dengan 2 kali Y ya. Maka 2 dulu kita pangkatkan 2, kemudian baru Y. Y juga kita pangkatkan 2. Boleh kasih tanda kali atau titik atau tidak juga boleh, karena ini pemisahan antara koefisien dan variabel. Nah, sekarang kita cari 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2 4, Y pangkat 2 tetap Y pangkat 2. Jadi 2Y dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4Y pangkat 2. Contoh lain lagi misalnya 3X pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, berarti 3 dulu. 3 kita pangkatkan 3, baru X pangkat 2 kita pangkatkan 3. Ingat 2 jangan ditinggal. Kita pangkatkan 3. 3 pangkat 3. Ingat 3 kali 3 kali 3 ya. Berarti hasilnya 27. Nah, sedangkan X pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti sifat yang ketiga, maka pangkat dengan pangkat dikali, sehingga menjadi X pangkatnya 2 kali 3 yaitu 6, menjadi 27 X pangkat 6 ya. Sifat yang kelima kebalikan dari sifat yang keempat. Sekarang pembagian bilangan yang dibagi yang dipangkatkan. A bagi B dipangkatkan M, maka A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Contohnya 4 per C atau 4 bagi C dipangkatkan 2, maka masing-masing 4 pangkat 2 dibagi C pangkat 2, hasilnya 16 per C pangkat 2. Sifat yang keenam yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh misalnya 1000 pangkat 0 ditambah dengan 100 pangkat 0 ditambah dengan 10 pangkat 0 ditambah 1 pangkat 0. Terlihat banyak, padahal ini sangat mudah ya, karena 1000 pangkat 0 hasilnya 1 ditambah 100 pangkat 0 hasilnya 1, 10 pangkat 0 hasilnya 1, 1 pangkat 0 juga hasilnya 1, maka 4 hasilnya 4 ya. Sifat yang ketujuh yaitu A pangkat negatif N berubah menjadi positif menjadi 1 per A pangkat positif N ya.
Jadi apabila dia negatif diubah menjadi positif, dia bertambah 1 per A pangkat N. Contoh, tentukan hasil dari 2 pangkat min 3. Maka untuk mencari hasilnya, kita jadikan positif dulu pangkatnya menjadi 1 per bilangan pokoknya tetap 2, pangkatnya yang dari negatif kita ubah menjadi positif 3. Nah, sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sendiri, berarti 2 kita kalikan sebanyak 3. Ingat, 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3, tapi 2 pangkat 3 adalah 2 kita kalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 4, kali 2 adalah 8. Sifat yang ke-8 yaitu A per B dipangkatkan negatif N berubah menjadi B per A berpangkat positif N. Jadi negatif jadi positif, bilangan penyebut pembilangnya bertukar ya. Sehingga kalau kita uraikan menjadi satu-satu, maka B pangkat N per A pangkat N. Contohnya misalnya 2 per 3 dipangkatkan min 4, maka dia akan berubah yang di dalam kurung ini menjadi dibalik 3 per 2 kita pangkatkan positif 4. Kita pangkatkan lagi satu-satu, 3 pangkat 4, 2 pangkat 4. Kalau cari hasil berarti tinggal kita kali 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81, sementara 2 pangkat 4, 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16. Nah, jadi 2 per 3 dipangkatkan min 4 sama dengan 81 per 16. Ya, kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, A pangkat 3 dikali 2A pangkat 7 dikali dengan 3A semuanya dipangkatkan 2. Yang pertama, kita jalankan operasi di dalam kurung ya. Sehingga ini kita tulis tetap dulu. A pangkat 3 dikali 2A pangkat 7 dikali. Nah, ini kita uraikan yang di dalam kurung menggunakan sifat nomor 4 ya. Apabila ada perkalian yang dipangkatkan, maka satu-satu bilangannya berpangkat juga, sehingga 3 menjadi pangkat 2, A juga kita pangkatkan dengan 2 ya. Kemudian kita selesaikan. A pangkat 3 dikali 2A pangkat 7, kita selesaikan dulu karena di sini ada 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 9, A nya tetap pangkat 2. Untuk mengerjakan soal seperti ini sudah mudah ya, karena tinggal kita kali koefisien dengan koefisien. 2 kali 9 adalah hasilnya 18. Kemudian yang variabel A, nah sudah sama, ini sama-sama A variabelnya, maka karena dia perkalian pangkatnya tinggal kita tambah 3, 7 dan 2 ya. 3 tambah 7 10, 10 tambah 2 12 menjadi A pangkat 12. 18 A pangkat 12 ya. Contoh nomor 2 ya, ini soalnya 9x pangkat 3 dikalikan dengan 3 x pangkat 2 y pangkat 2, kemudian dipangkatkan kembali sebanyak 3 dikali 5y pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat operasi di dalam kurung ya. Yang ini tidak ada pemangkatan kembali, maka tetap kita tuliskan tetap 9x pangkat 3 kita kali dengan
3 tidak ada pemangkatan, tidak berada di dalam kurung, maka tetap kita tuliskan 3. Kemudian ini berada di dalam kurung, kemudian kita pangkatkan dengan 3. Sehingga kembali kita pangkatkan satu-satu ya. X pangkat 2 kita pangkatkan kembali dengan 3. Baru Y-nya lagi. Y pangkat 2 kita pangkatkan kembali dengan 3, sifat nomor 4 ya. Kemudian ini tidak ada operasi dalam kurung, berarti tetap 5Y pangkat 4. Kemudian ini sudah tetap, kita selesaikan lagi yang di dalam kurung, 3 tetap. Nah, ini adalah sifat nomor 3. Bilangannya sudah berpangkat, kemudian dipangkatkan kembali. Berarti pangkat sama pangkat dikali ya. Menjadi X berpangkat 2 kali 3, 6. Kemudian Y juga 2 kali 3, 6. Jadi X pangkat 6, Y pangkat 6 dikali dengan 5 Y pangkat 4. Sekarang kita lihat koefisiennya. Koefisien itu adalah bilangan di depan variabel ya. Jadi koefisien bukan pangkat tapi bilangan di depan variabel. Koefisiennya adalah 9, 3 dan 5. Sekarang tinggal kita kalikan 9 kali 3 kali 5. Hasilnya 135. Sekarang kita lihat variabel yang sama ya. Kita lihat variabelnya X sama-sama X. Maka karena dia sama, pangkatnya mudah. Tinggal kita tambah. X di sini ada 3 pangkatnya ya. Kemudian di sini ada 6. Maka kita tulis variabel X. Nah, pangkatnya tadi 3 tambah 6 menjadi 9. Kemudian apalagi variabelnya sisa Y ya. Sisa Y. Maka kita tulis Y. Kita lihat pangkatnya 6 dan 4. 6 tambah 4 menjadi 10. Jadi hasilnya 135. X pangkat 9, Y pangkat 10. Ya, contoh nomor 3 yaitu 6 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Untuk menyederhanakan soal yang seperti ini, 6 itu bisa kita uraikan ya. 6 itu merupakan perkalian dari 2 kali 3. Kemudian kita pangkatkan 7 dikali 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Nah, ini tinggal kita pangkatkan satu-satu sesuai sifat nomor 4 tadi ya. 2 pangkat 7 dikali dengan 3 pangkat 7, kita kali dengan yang terakhir 3 pangkat 3 per atau dibagi 2 pangkat 7. Sekarang ada bilangan yang sama? Ada ya. 2 dengan 2, 3 dengan 3. 2 atas dengan 2 bawah, artinya pembagian ya. Boleh kita uraikan. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3. Nah, bilangan sama-sama 2, karena pembagian maka pangkat dikurang. 7 kurang 7 0. Nah, dikali 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3, 7 tambah 3 sama dengan 10 ya. Hasilnya 2 pangkat 0 1, 3 pangkat 10 menjadi 3 pangkat 10. 1 kali 3 pangkat 10 adalah 3 pangkat 10. Kalau diminta hasilnya 3 pangkat 10 menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10 kali menjadi 59.049 ya. Sekian dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai